Tujuan kita mempelajari sistem reproduksi wanita yaitu 1. Untuk bisa tahu dan biar kita lebih peduli nama organ yang kita miliki. 2. Untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. 3. Untuk memahami fungsi dan peran organ reproduksi dalam proses pembuahan, menstruasi, dan kehamilan. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sel telur atau ovum. Ovarium adalah gudang telur yang belum matang yang telah ada sejak lahir. Proses lepasnya telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Macam-macam sistem reproduksi perempuan. 1. Tuba falopi. 2. Uterus. 3. Ovarium. 4. Vagina. Organ reproduksi wanita. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Tubai falopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. Uterus, organ berbentuk buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Vagina, saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah darah dari alat kelamin wanita pada waktu tertentu. Pada awal setiap siklus seri ke-1 menstruasi, telur yang belum matang mulai berkembang. Telur ada di dalam kantung kecil sel yang disebut folikel. Keduanya terus mengalami pembesaran sampai kira-kira di hari ke-14. Telur menjadi dewasa. Telur kemudian keluar ovulasi dari folikel. Cangkang folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Dari sini, telur bergerak ke dalam tubuh falopi untuk memahami fungsi dan peran organ reproduksi dalam proses pembuahan, menstruasi, dan kehamilan atau saluran telur digerakkan oleh silia dan kontraksi otot. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, fase praovulasi. Hormon FSH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior merangsang sel-sel folikel atau folikel digraf untuk membentuk ovum dan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan merangsang hipofisis anterior kembali untuk menghasilkan hormon LH dan prolaktin. Hormon LH merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Progesteron menyebabkan pembentukan endometrium. Yang ketiga, fase pasca ovulasi. Hormon LH yang akan dihasilkan akan merangsang korpus luteum untuk membentuk progesteron yang terjadi dari hari ke-15 dengan hari ke-28. Jika tidak berlangsung fertilasi dan implantasi, korpus luteum berubah menjadi korpus apikas, yakni korpus yang mengalami degenerasi. Bahkan, korpus luteum menyebabkan progesteron menjadi rendah. Produksi FSH dan LH meningkat kembali dan kemudian terjadi fase menstruasi kembali. Kejadian ini merupakan suatu siklus yang dinamakan siklus menstruasi. Penyakit yang ada di sistem reproduksi wanita yaitu yang pertama ada infertilitas, ketidakmampuan untuk memiliki anak. Yang kedua, kanker testis, kanker yang terjadi pada testis. Yang ketiga, kista ovarium, kista yang berisi cairan pada ovarium. Yang keempat, kanker serviks, kanker pada leher rahim. Yang terakhir ada mioma, tumor jinak pada uterus.